Selamat datang di channel gue Agus Muhammad. Sebelumnya thank you yang udah klik video ini. Kita sharing-sharing bareng lagi sembari ngopi. Buat teman-teman yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Di kesempatan ini gue ingin bahas beberapa persiapan diri buat kalian sebelum masuk ke dalam dunia kerja, atau persiapan lebih ke insight kalian yang harus kalian siapin nih dari dalam diri kalian sebelum kalian masuk ke pabrik, ke dunia kerja, baik itu office maupun di pabrik. Mungkin beberapa poin ini bisa kalian terapin atau kalian persiapin, bahkan kalian coba rubah nih jika memang ada yang bukan dari diri kalian. Oke, apa itu yang kita simak setelah ini. Lihatlah, makin megah, makin nyaman, makin aman, makin perkasa, makin mantap dikendarai, dan makin ekonomis. Guys, jadi kondisi perusahaan itu nggak selamanya enak atau sesuai yang kita bayangkan. Oke, mungkin identifikasi masalahnya seperti itu. Jadi kadang kamu berpikirnya masuk ke PT A itu bagus, PT B itu bagus, nanti aktual di sana bisa jadi itu buruk, bisa jadi lingkungannya nggak enak, bisa jadi atasannya nggak enak. Jadi nggak selamanya selalu sesuai ekspektasi kalian. So di beberapa poin ini mungkin bisa kalian siapin semuanya, bisa kalian mungkin persiapkan agar nggak kaget di sana juga ngeluh dan resign. Yang pertama yaitu mental, guys. Mental ini bener-bener sangat harus kalian persiapkan. Kenapa aku bilang gini? Sebenarnya kelihatannya sangat mudah dan sangat basic, tapi aktual di lapangan nanti beberapa banyak sekali yang lulusan baru, yang mungkin baru kerja dan mungkin merantau di tempat yang jauh di sana, ke Bekasi, ke Cikarang atau ke Karawang. Pas kalian udah kerja di sana, endingnya mental kalian kena. Kalian pundung, atau mungkin jadi diam ketika dimarahi atasan, atau mungkin gak niat kerja ketika beban kerja kalian itu berat, atau mungkin ada masalah dengan partner kerja kalian, senior kalian, endingnya kalian jadi malas kerja atau yang bisa disebut kena mental. Oke. So, buat teman-teman yang besok mau kerja atau mungkin sudah pastikan lolos seperti teman Toyota, Daihatsu atau mungkin AHM atau mungkin perusahaan lain, persiapkan mental kalian, guys. Jangan berpikir yang enak-enak mulu, jangan mental anak mami atau yang anak manja itu dilepas dulu. Kalian lepas baju anak-anak itu, karena sekarang kalian masuk ke dunia kerja, dunia dewasa, dan kalian harus bisa mandiri dalam hari sendirian, gak ada keluh kesah yang bisa kalian sampaikan ke orang tua, karena pada akhirnya kalian merantau, kecuali orang-orang yang rumahnya di sini, mungkin ya orang-orang Bekasi, Karawang, mungkin Cikarang. Oke. Poin duanya adalah mengenal diri. Mengenal diri itu maksudnya gimana sih? Kalian harus bisa mengenali diri kalian. Kalian itu tipe orang yang kayak gimana sih? Contoh, misal kalian tipe orang yang introvert, kalian harus tahu bahwa kalian introvert dan apa yang harus kalian rubah untuk jenjang karir kalian atau nextnya di perusahaan yang kalian kerja itu. Jadi ketika kalian udah kalian sadar nih, gue introvert nih, ya udah kalian berusaha untuk melepas sifat introvert itu dari kalian. Mungkin sulit tapi bisa. Karena ingat, sesuatu yang sulit bukan berarti nggak bisa ya. Kalian dibalik itu dituntut lagi, kalian sudah masuk ke dunia kerja, bukan lagi sekolah, bukan lagi di rumah. Oke, ini konteksnya konteks kerjaan. Banyak orang di sana dan banyak beberapa orang yang beda ras, beda cara bicara, beda cara pandang, dan mungkin beda budaya juga. So, jangan kaget kalau nanti kalian di sana, jika kalian nggak bisa mengenal diri kalian, kalian akan uring-uringan sendiri, endingnya nggak nyaman. Dan balik lagi, kenyamanan kerja itu nomor satu setelah gaji ya. Ya sebenarnya beriringan, cuman buat apa juga kalau gaji gede tapi kalian nggak nyaman kan. So, basicnya itu tadi, kalian nggak bisa mengenali diri kalian. Kalian terlalu larut dengan suasana hati kalian yang mungkin sebenarnya nggak baik. So, sebelum kalian masuk dunia kerja, coba deh kalian belajar mengenali diri kalian. Oke? Itu sangat penting banget buat nextnya kalian di situ, baik di AHM, di Toyota, mungkin di Daihatsu atau mungkin di perusahaan lain, baik Pama ataupun apa ya. Itu sebenarnya sama aja, karena basicnya ya kerja ya kan. Kerja itu beda dengan di rumah, kerja itu beda dengan di sekolah. Ini lebih ke orientasi target. Oke, jelas sampai sini ya. Nextnya yaitu mengasah kemampuan. Persiapan yang ketiga yaitu kalian harus bersiap untuk mengasah kemampuan itu. Maksudnya gimana sih? Mengasah kemampuan yaitu ketika kalian sudah benar-benar diamanahkan di situ, pelajari. Oke,
Apalagi buat teman-teman yang mungkin di Toyota. Kita tahu teman-teman yang masuk ke Toyota itu bener-bener lama banget prosesnya, nunggunya hampir 1 tahun mungkin. Nah ketika kalian masuk situ jangan sia-siain guys, kalian asah kemampuan kalian, banyak bertanya sama senior kalian, banyak bertanya sama leader kalian, mungkin atau foreman kalian. Dan jika memang ada kesempatan untuk belajar, jangan kalian bersikap acuh terhadap sesuatu. Itu nggak baik juga, karena pertama kalian baru lulus, kalian masih muda, masih banyak yang harus digali. Apalagi kalian nggak ada kepastian bahwa kalian akan selamanya di situ. So kalau kalian mau mengasah kemampuan kalian, menambah skill kalian, ketika kalian udah nggak di situ, kalian bisa punya kesempatan untuk gabung di perusahaan lain dengan skill yang kalian pelajari di perusahaan sebelumnya. Contohnya buat teman-teman yang di ASU, ya udah kalian pelajarin aja. Ya kan di assembling kan banyak, jangan hanya satu pos yang kalian pelajarin. Coba belajar di beberapa pos. Belajar itu bukan harus langsung work gitu ya, bukan harus action. Belajar itu bisa dari omongan, bisa tanya dulu, bisa sharing dulu, ngobrol dulu. Inilah mengapa gue bilang tadi introvert itu nggak baik untuk di perusahaan gitu loh. Tapi buat teman-teman yang mau jadi operator produksi itu sangat-sangat nggak gue rekomendasikan buat sifat introvert ini. So ya tadi harus kalian benar-benar tekanin mental, mengenali diri kalian. Dan yang ketiga yaitu mengasah kemampuan kalian. Dan yang keempatnya lagi yang harus kalian persiapkan dari diri kalian sebelum masuk ke dunia kerja yaitu mengontrol emosi kalian. Ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya susah. Emosi itu bukan hanya marah ya, emosi itu termasuk sedih, itu termasuk emosi, jenuh termasuk emosi, dan termasuk dari marah ya emosi. Jadi orang awam Indonesia menganggap bahwa emosi itu ya marah, padahal enggak. Emosi itu suatu rasa dari diri kalian yang bisa keluar, dan di sini kalian harus bisa mengontrol. Oke, fine, semua orang bisa marah, bisa sedih, bisa jenuh, tapi gimana caranya? Kalian harus mengesampingkan emosi-emosi ini ketika kalian dalam hal dunia kerja. Dalam arti lagi dalam kerja, ya udah, misal kalian ada masalah dengan keluarga kalian di rumah, di kampung, ketika kalian masuk ke kerjaan, udah waktunya kalian kerja, ya udah kesampingkan emosi itu, kalian fokus dengan kerjaan saat itu. Itu emosi yang sebenarnya normal, tapi yang emosi yang paling sering banget di dunia kerja adalah emosi yang marah. Kenapa gue bilang gitu? Karena emang biasanya kalian masih muda, kalian baru lulus, mungkin masih di bawah 20 tahun. Dan di sini adalah emosi yang benar-benar gede-gedenya nih. Kalau waktunya emosi di umur ini. Jadi harapan gue ketika kalian benar-benar udah masuk ke sono, jangan mudah marah gitu loh. Jangan mudah kepancing amarah kalian hanya karena hal-hal sepele. Oke? Kalian harus balikin lagi, kalian harus punya motivasi awal. Kalian kerja di situ mau apa? Kalian harus ingat lagi penantian kalian nunggu di Toyota, nunggu di ASU, akhirnya itu lama. Kalian harus ingat masa-masa proses tes, masa-masa gagal seperti apa. Jadi jangan sampai kalian terpancing emosi kalian hanya hal-hal kecil yang akhirnya menghilangkan semua. Karena ketika kalian emosi, marah, terpancing amarah dan berantem di perusahaan atau di pabrik, itu bener-bener resikonya cut off men, langsung SP3 dikeluarin tanpa pesangon. Jadi so buat teman-teman coba pikir lagi deh ya, karena emang poin yang keempat ini bener-bener sangat sering terjadi di perusahaan. Karena ya baik lagi, gue pernah di Daihatsu, gue pernah di Toyota, Mitsubishi, dan sekarang di Piaggio ya aktualnya seperti itu mulu. Dan ini terjadi paling banyak terjadi sama anak-anak yang baru lulus, teman-teman yang baru lulus sekolah dan baru kerja, ini paling banget terpancing amarahnya. Dan yang kedua yaitu nggak bisa profesional dalam hal emosi, perasaan gitu, sedih segala macam. Ketika kalian ada masalah dengan keluarga, endingnya kerjanya out-outan, banyak mistake dan segala macam, ini sangat disayangkan ya. Jadi itu poin yang keempat, tolong kalian ingat-ingat sebelum kalian benar-benar kerja. Bila perlu save video ini dan share ke teman kalian, bila perlu download atau gimana biar kalian ingat ketika kalian kerja harus terapin ini gitu. Dan yang kelima yaitu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu seperti apa? Ini ada 2 poin. Poin sebagai kalian sebagai junior ketika baru masuk, and then nanti nextnya ketika kalian jadi senior. Ketika kalian jadi junior, kalian harus jadi pendengar yang baik. Senior kalian ngajarin apa, kalian dengerin aja deh. Masalah kalian terima apa enggak, yang penting kalian dengerin dulu, jangan dilawan. Yang penting kalian dengerin, nanti kalian filter lagi di otak kalian, kalian terapin. Itu dalam hal yang di luar kerja ya. Tapi ketika di dalam kerjaan, yaitu kalian balik ke SOP. Ketika senior kalian ngajarin SOP seperti apa, kalian terapin, kalian dengerin, jangan dilawan. Karena SOP itu benar-benar baku banget. Nanti nextnya jika memang ada sesuatu yang nggak sesuai dengan SOP yang sudah ada, kalian bisa bicarakan di nextnya langsung, jangan saat itu ya, di nextnya lagi bisa kalian bicarakan. Jadi kalian dengerin omongan senior kalian, leader kalian, atau mungkin foreman kalian, itu benar-benar sangat diperlukan dari diri kalian. Dan yang terakhir yaitu menjadi pendengar yang baik ketika kalian menjadi senior. Ini benar-benar
kadang kita lupa nih. Kalau yang pertama itu sering, ya bisa dikatakan wajar lah, pasti hampir pasti banget junior itu mendengar arahan atasan atau senior. Tapi ketika kalian sudah jadi senior dalam udah kontrak 2, itu akan beda cerita. Kalian akan menjadi orang yang seakan-akan paling pintar, paling bisa, dan nggak mau dengar omongan orang lain, apalagi omongan leadernya. And then juga kadang nggak mau nih jadi pendengar yang baik. Ada junior nanya, kalian nggak mau dengerin, apa sih segala macam. Ini sangat disayangkan deh. So mungkin itu aja bisa gue bahas karena udah 10 menit pegal juga ngomongnya. Jadi ada 5 poin yang jadi sudah gue bahas, yaitu 5 poin atau 5 persiapan diri kalian sebelum masuk dalam dunia kerja. Yang pertama itu mental kalian persiapan mental kalian, oke? Dan yang kedua yaitu kalian harus belajar mengenal diri kalian itu seperti apa, apakah cocok dengan lingkungan perusahaan. Kalian harus coba mengenal itu, dan jika memang dirasa tidak cocok, tolong dirubah, karena manusia itu bisa berubah ya. Manusia itu bukan hewan, manusia itu punya otak dan segala macam untuk bisa berubah dirinya. Dan yang ketiga yaitu mengasah kemampuan kalian, karena ini kesempatan yang jarang orang lain dapat. Dan yang keempat yaitu mengontrol emosi, yang tadi gue bahas. Ini poin keempat itu paling sering terjadi, dan banyak orang-orang yang di SP3 dikeluarin hanya gara nggak bisa mengontrol emosi mereka. Dan yang terakhir yaitu menjadi pendengar yang baik nanti ketika kalian masih baru masuk kerja, yaitu junior atau mungkin sudah kontrak 2 itu senior. Oke? Semoga bisa diterapin, dan silakan gue minta tolong di share video ini biar banyak orang yang dapat manfaat dari video ini. Dan jika dirasa teman-teman ada yang ingin terancangkan, tanyakan aja di kolom komentar, oke? Dan yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Begitu aja, semoga Allah mudahkan kita, jaga kita dan kita. Atau lagi yang mau bikin CV lamar kerja atau mungkin mau bikin MPWP, bisa hubungi nomor gue di 0893 kali 207 633. Ya itu aja lah ya. Yang belum join di TikTok gue, silahkan follow dulu TikTok gue, Agus Muhammad 7. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.